Sama kayak aku tanpa kamu, kalau nggak menikmati kuliner khas saat berkunjung ke suatu daerah, rasanya hampa. Hihihi, warisan kuliner Nusantara sangat beragam, fams. Rugi banget deh kalau kalian nggak ikut melestarikannya. Kalian wajib bersyukur, fams. Selain keindahan alamnya, Indonesia punya kuliner yang beragam karena dikaruniai tanah yang subur dan penghasil rempah berlimpah. Mau kuliner kering atau basah, semuanya nikmat luar biasa. Episode hari ini kita punya 10 ragam referensi kuliner yang wajib disantap kalau lagi berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur. Hidangan ini biasa disantap saat sarapan, fams. Rasanya nikmat tiada tara dan bikin stamina lebih strong. Hehehe. Ragam referensi kuliner sarapan yang pertama ada sego pecel tawun, fams. Masih sama dengan pecel biasanya. Menu yang satu ini berisi nasi dan aneka sayuran. Ada daun singkong, bunga kasturi, dan kol. Biar nikmat, siram dengan bumbu kacang, fams. Beuh, mantul. For your info, fams, nama pecel tawun karena menu ini dijumpai di Pasar Tawun, Kasereman, Kabupaten Ngawi. Sedangkan pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Diperkirakan pecel sudah muncul ratusan tahun yang lalu. Saat itu pecel disajikan sebagai jamuan bagi rombongan kerajaan dalam acara selamatan dan pertunjukan di Jawa. Satu porsinya cuma Rp5.000. Murah meriah ya. Hidangan ini bisa dijumpai setiap pagi. Eits, jangan sampai kesiangan ya, karena pasar ini hanya buka dari jam 6 sampai 10 pagi. Soal rasa jangan diragukan lagi. Makanan khas dari Karisedenan Madiun ini endes banget. Bisa bikin mata melek, fams. Yang jelas, menu yang satu ini kaya serat karena terdapat sayur mayur di dalamnya. So, dipastiin gak bakal gendat alias gendut. Hihihi. Masih di lokasi yang sama, fams. Ragam referensi menu sarapan kedua ada tepo kecap. Uniknya sih, menu yang satu ini disajikan dengan daun jati. Untuk isiannya ada lontong, jangan tempe, bumbu kacang, tempe goreng, sambal kecap, dan minyak brambang, alias minyak bawang merah goreng. Terakhir, siram dengan kecap manis. Fams, nama tepo diambil dari nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Diperkirakan hidangan ini sudah ada sejak tahun 60-an. Biasa dijual pada pagi hari sebagai bekal ke sawah para petani. Sekilas memang sama seperti lontong. Jangan lupa kasih kecap manis ya. Sama dengan sego pecel tawun tadi, hidangan ini juga murah meriah kok. Harganya hanya Rp5.000 saja. Selain enak, tepo kecap ini juga sehat dan mengenyangkan perut. Yang terpenting, bisa bikin hari kamu makin semangat dan bahagia. Hihihi. Percaya deh, tepo kecap rasanya no kaleng-kaleng. Sekali nyoba, jadi pingin nambah lagi dan lagi. Sedap! Ragam referensi ketiga versi ragam Indonesia ada intip ketan, fams. Kuliner yang wajib masuk dalam list sarapan kalian ini terbuat dari ketan. Kemudian beri taburan gula halus dan bumbu kedelai. Tiban lagi dengan ketan. Biar gampang makannya, jangan lupa dipotong-potong ya. Wah, ini sih jadi burger dalam kearifan lokal, fams. Hihihi. Menu yang satu ini memiliki tekstur dan cita rasa yang khas karena terdapat bumbu kedelai. Rasa manisnya karena terdapat tambahan gula. Nah, kalian yang ingin menikmati menu satu ini bisa kalian dapatkan di sekitar alun-alun Kota Ngawi. Satu porsinya dibanderol Rp10.000. Gak cuma menu sarapan berat aja, di sini juga ada sarapan ringan yang memiliki cita rasa unik. Ini loh, fams, wedang cemue. Menu satu ini dibuat dari kuah santan dengan potongan roti, serta taburan kacang tanah dan bawang goreng. Dijamin gurih. Soal harga, murce alias murah, fams. Cuma Rp3.000 saja. Paling enak sih dinikmati ketika musim hujan. Bisa bikin tubuh hangat, fams. Cocok juga loh disantap untuk mengembalikan stamina, terutama buat kalian yang baru sembuh dari sakit, fams.
Getuk Lindri ini, fams, juga masuk dalam ragam referensi kuliner kelima yang wajib kalian coba versi ragam Indonesia. Menu ini, fams, dibuat dari singkong kukus yang dihaluskan dengan tambahan gemblong dan siraman manisnya gula Jawa. Karena dibuat dari singkong, menu ini kaya kandungan karbohidrat. Cocok loh menjaga stamina kalian agar tetap kuat dan sehat. Teksturnya kenyal dan rasanya gurih karena terdapat sentuhan kelapa parut. Cocok, fams, disantap buat manjain lidah kalian pada pagi hari. Sebenarnya sih menu ini nggak cuma bisa didapatkan dari Ngawi saja. Ada juga kok di semua wilayah di Pulau Jawa. For your info, fams, getuk lindri katanya muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu rakyat yang sulit mendapatkan beras mencari ketela untuk dijadikan makanan pokok. Kemudian ketela yang mudah dijumpai diolah menjadi getuk. Nama getuk diambil dari bunyi tuk-tuk dari kegiatan menumbuk singkong sampai halus. Sedangkan lindri berasal dari alat proses penggulungan adonan. Kemudian ada ragam referensi kuliner keenam dari Ngawi. Ini loh, jenang sumsum. Kudapan ini dikenal sebagai simbol doa, harapan, persatuan, dan semangat masyarakat Ngawi. Widih, keren! Di Jawa Timur, jenang sebenarnya sejenis bubur, fams. Olahan yang satu ini biasa disajikan dengan tambahan ketan hitam, sumsum, dan kuah ketan. Selain rasanya yang cukup manis, jenang sumsum makin nampol dengan tambahan kelapa parut. Untuk satu porsi jenang sumsum cuma sekitar Rp4.000 kok, fams. Nah, silakan datang ya ke pasar tradisional di daerah Ngawi ini. Semuanya dijamin paket lengkap, murah, enak, dan mengenyangkan. Pokoknya rugi kalau kalian nggak menikmatinya. Kalau kalian mau pilih yang mana nih? Kalau belum puas dengan menu sarapan tadi, ada nih ragam referensi kuliner yang lebih berat di Ngawi, Jawa Timur. Asam-asam kambing dari Ngawi juga masuk dalam list ragam referensi versi ragam Indonesia. Menu satu ini bisa dijumpai di daerah Ngawi. Dibuat dari daging kambing dengan bumbu khas kuah asam Jawa. Dijamin bau perengus kambingnya musnah. Lidah kalian juga bakal dimanjakan dengan kenikmatan rasanya. Sekilas menu ini mirip dengan gulai, tapi kuahnya cenderung asam dengan rempah yang lebih tajam. Kalau kalian penasaran dengan cara bikinnya, kita kasih tahu deh. Ini loh, fams, bahan yang dipakai untuk membuatnya. Ada daging kambing, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan rempah pelengkap lainnya. Ada juga asam Jawa, lengkuas, dan daun salam. Setelah dibersihkan, daging kambing harus direbus dulu sampai matang. Proses perebusan daging dipercaya bisa membunuh bakteri yang tersisa. Oh iya, daging kambing paling pantang terlalu sering dicuci ya, soalnya bisa menyebabkan masakan menjadi bau perengus. Nggak perlu diulek, bumbu yang dipakai cukup diiris tipis saja, fams. Jangan lupa tomat hijau untuk menciptakan rasa masakan lebih segar. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum ya. Tambahkan lengkuas dan air secukupnya. Disusul daging kambing rebus, fams. Jangan lupa beri potongan cabai dan tomat. Kemudian tambahkan bawang putih halus. Masak sampai bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Waktunya menambahkan kecap manis dan air asam Jawa. Gak lupa bumbu dan irisan cabai rawit agar rasanya lebih menggigit lidah. Masak sampai matang deh. Beuh, mantap! Fams, data dari Food and Agriculture Organization, tingkat konsumsi protein hewan di masyarakat Indonesia terbilang rendah loh. Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia ternyata 8% yang mengkonsumsi daging. Jumlah ini jauh lebih rendah dari negara ASEAN lain yang mencapai di atas 20%. Padahal protein hewani itu sangat bermanfaat dalam mendukung masa pertumbuhan dan perkembangan anak karena kandungan asam amino yang lengkap. Selain itu, protein hewani juga bisa menjaga massa otot agar tubuh tetap fit. Fams, asam-asam kambing ini rasanya nendang. Kuahnya gurih dan asam. Benar-benar bisa bikin mata melek, fams. Pokoknya bikin ngunyah terus, fams. No diet-diet club. Hihihi. Hidangan yang satu ini juga nggak boleh kalian lewatkan saat di Ngawi, Jawa Timur. Letok Mbah Jan ini terbilang legendaris karena sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.
Dalam penyajiannya, letok terdiri dari nasi dan urap yang terdapat campuran sayuran. Isiannya ada daun pepaya, kacang panjang, kecambah, kerayi atau sejenis timun, kembang turi, dan bumbu kacang fams. Ciri khas masakan ini di dalamnya terdapat tempe semangit. Itu loh jenis tempe fermentasi yang dihaluskan. Kemudian dimasak dan dicampur potongan babat, usus sapi, dan pelengkap lainnya. Kalau mau coba, datang aja ke salah satu warung yang ada di kawasan Trunojaya Utara, Kabupaten Ngawi. Katanya sih menu ini sudah ada sejak tahun 1997 yang lalu. Kalau sekarang sudah dikelola oleh generasi kedua. Resep turun-temurun membuat masakan ini nggak pernah berubah rasa. Nggak heran ya kalau penggemarnya banyak banget. Kebukti fams, warung ini nggak pernah sepi pengunjung. Selalu ada saja fams yang datang baik dari dalam atau luar daerah Ngawi. Dalam sehari setidaknya ada 300 porsi letok yang ludes terjual fams. Satu porsinya cuma Rp8.000. Biar nggak penasaran, kita intip dapurnya fams. Ini dia kunci dalam pembuatannya fams. Ada tempe, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kencur, cabai merah, cabai rawit, dan santan. Semua bumbu dikukus sampai matang ya. Lalu tumbuk tempe hingga halus fams. Selanjutnya masak di dalam belanga. Nggak lupa beri kencur dan lengkuas ya. Disusul santan dan bumbu halus. Masak sampai mendidih. Fams, letok dikenal sebagai kuliner yang banyak dicari loh. Uniknya, masakan ini pernah dinobatkan sebagai kuliner khas favorit Ngawi yang dilakukan secara voting oleh pemerintah setempat. Dulu letok hanya ditemukan saat ada acara adat saja fams. Misalnya acara pernikahan, syukuran, dan selamatan. Cita rasa bumbunya juga kuat banget. Hebatnya lagi, menu ini dipercaya bisa menyembuhkan sakit mah. Campuran tempe di dalamnya dipercaya bisa memperbaiki saluran pencernaan dan mengatasi gangguan lambung. Ragam referensi kuliner yang wajib dikunjungi adalah sate uwi fams. Eits, ini bukan sembarang sate loh. Kalau biasanya terbuat dari daging, sate yang ini justru dibuat dari jenis umbi-umbian. Misalnya uwi yang banyak tumbuh di daerah Kabupaten Ngawi, tepung tapioka, gula aren, dan kelapa parut. Rasanya juga nggak kayak sate kebanyakan, tapi manis dan teksturnya kenyal. Enak kok. Memiliki nama ilmiah Dioscorea alata, uwi adalah sejenis ubi-ubian yang merambat. Ukuran diameternya mencapai 15 cm loh. Di tanah Jawa, ubi-ubian ini banyak hidup secara liar di hutan yang subur. Sekarang, inti proses pembuatannya fams. Ini nih bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sate uwi. Wah, banyak juga ya. Bersihkan uwi dulu fams, lalu potong menjadi beberapa bagian. Setelah dicuci bersih, kukus deh. Sambil nunggu matang, kita parut kelapa. Nah, ini nih uwi yang sudah matang. Tinggal angkat dan haluskan dengan cara ditumbuk. Lalu campur tepung tapioka, garam, dan gula pasir. Uleni deh fams. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi beberapa bagian. Lalu beri pewarna sesuai selera fams. Tinggal bentuk bulat dan masukkan ke dalam air rebusan. Oh iya, ciri sate uwi yang matang bisa dilihat dari bulatan adonan yang muncul di permukaan air rebusan. Sekarang lelehkan gula aren fams, lalu tusuk dengan lidi dan baluri kelapa parut. Sajikan! Oh iya, nama sate uwi diberikan karena penyajiannya yang ditusuk tadi. Sekilas memang menyerupai sate pada umumnya fams. Kalian jangan anggap remeh manfaatnya. Kandungan nutrisinya ternyata lebih baik daripada jenis ubi-ubian lainnya loh. Ubi-ubian ini memiliki potensi sebagai bahan pangan alternatif yang menyehatkan. Terutama bagi mereka yang lagi menerapkan diet ketat, terutama penderita diabetes. Sayangnya, di balik rasanya yang enak dan gurih, belum banyak yang memanfaatkan uwi menjadi produk kreatif lain. Kalau kalian mau menikmati sate uwi ini, bisa kok dijumpai di sejumlah pasar tradisional Ngawi. Satu tusuknya dibanderol Rp2.000. Murmer alias murah meriah ya. Masyarakat Indonesia itu katanya hampa kalau makan nasi tanpa kerupuk. Kayak aku tanpa kamu, fams. Hihihi. Di Kabupaten Ngawi ternyata ada olahan kerupuk yang sudah ada dari zaman baheula. Ini loh, opak kloso.
Fams, opak berarti kerupuk, sedangkan kloso memiliki arti tikar. Nama ini diberikan karena bentuknya menyerupai tikar, Fams. Warga yang membuat opak ini berada di Dusun Tapeng, Desa Waru, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Resep turun-temurun membuat cita rasanya terjaga. Gak heran ya kalau kudapan ini dikenal sebagai kuliner yang wajib coba. Bahan baku pembuatannya dari beras ketan, Fams. Teksturnya lembut dan gurih. Dalam pembuatannya, beras ketan dikukus dulu. Pastikan beras ketan yang digunakan kualitas unggulan ya, agar opak yang dihasilkan lebih maksimal. Setelah matang, ketan kukus dituang ke dalam lesung alias wadah tradisional untuk menumbuk. Sebaiknya sih ketan yang ditumbuk dilakukan selagi panas, Fams. Kalau sudah dingin, teksturnya jadi lebih keras dan sulit dihaluskan. Lalu campur dengan rebusan gula aren dan gula pasir. Campur sedikit demi sedikit sambil ditumbuk ya. Di balik pembuatannya yang tradisional, kudapan ini ternyata banyak peminat loh. Dalam sehari, tempat pembuatan ini mampu memproduksi sekitar 4 hingga 5 kg beras ketan. Nah, sudah halus, siap dicetak deh. Proses pencetakan opak kloso terbilang unik, Fams. Jangan lupa beri alas daun pisang agar nggak lengket ya. Pastikan juga ketebalannya sama rata. Lanjut, jemur opak kloso hingga kering. Proses pengeringan tergantung cuaca, Fams. Kalau lagi panas, hanya butuh 1 sampai dengan 3 hari pengeringan. Untuk menikmati opak kloso ternyata ada cara berbeda loh. Bukan digoreng, tapi dipanggang di atas bara api. Proses ini dilakukan dengan cukup cepat, biar opak kloso nggak gosong. Panggang opak kloso harus bolak-balik dengan 2 bilah bambu. Kalau sudah mengembang dan berwarna kecoklatan, angkat deh. Di Kabupaten Ngawi, opak kloso banyak disajikan saat ada acara adat, mulai dari lamaran, mantenan, sampai menyambut kelahiran. Opak kloso memiliki rasa gurih dengan sentuhan manis, Fams. Kerupuk khas Tanah Ngawi ini dijual Rp60.000 per 100 buah. Oke deh, Fams, itu tadi informasi seputar ragam referensi kuliner wajib coba dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, versi ragam Indonesia. Jangan lupa dicoba ya. Fams, kreativitas anak bangsa memang gak ada habisnya. Aneka produk kerajinan khas bisa kalian temukan di sini. Seperti karya salah satu pengrajin di Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini. Melihat banyaknya limbah pelepah pisang di Kabupaten Ngawi menjadi alasan dalam pembuatan kerajinan ini. Katanya sih usaha kerajinan ini sudah ada sejak tahun 2020 lalu loh. Untuk membuat kerajinan ini dibutuhkan pelepah batang pisang yang sudah kering. Biasanya sih jenis pelepah pisang kepok yang dipakai. Soalnya jenis pisang ini memiliki serat yang kuat dan elastis, sehingga mudah untuk dibentuk jadi kerajinan. Proses pembuatan peci dimulai dari pembuatan pola, kemudian cetak sesuai keinginan. Siapkan juga lapisan peci dari spons dan kulit, kemudian rekatkan dengan lem. Biar makin menarik, siapkan anyaman dari pelepah pisang. Fams, pelepah pisang ini unik banget loh. Kerajinan ini juga kuat dan tahan lama karena memiliki kadar air yang rendah. Tekstur dan warna dari pelepah pisang juga unik dan alami, Fams. Lanjut, masuk ke ornamen peci, Fams. Susun dan tata semenarik mungkin ya. Dalam sehari, usaha kerajinan pelepah pisang ini bisa menghasilkan 10 peci dan 2 tudung saji, Fams. Untuk harganya nggak terlalu mahal kok, mulai dari 25 sampai dengan Rp150.000 saja. Oh iya, Fams, ini custom alias bisa dipesan sesuai dengan pesanan. Benar-benar kreatif tingkat dewa ya, Fams. Hihihi. Buat yang ingin lari dari rutinitas pekerjaan sesaat, wisata ini cocok banget untuk kalian. Jajaran pohon pinus sangat memanjakan mata, plus udara yang sejuk, mantap jiwa. Luas lokasi wisata ini sekitar 20 hektar. Di sini kalian bakal diajak untuk berpetualang untuk menikmati spot hutan pinus dengan latar belakang fotografi yang instagramable, Fams. Untuk mencapai lokasi wisata, kalian butuh perjalanan sekitar 40 menit dari pusat kota Kabupaten Ngawi. Tiba di lokasi, dijamin gak bakal nyesel deh. Berjalan lebih jauh, suasana alam semakin terasa, Fams. Buat kalian yang ingin mengabadikan momen dengan kamera, monggo. Terdapat beberapa lokasi instagenik.
Lumayan kan fams buat nambah feeds kalian di sosial media? Setelah berjalan 500 meter, terdapat air terjun fams. Memiliki ketinggian 45 meter, air terjun ini diberi nama air terjun Srambangawi. Udara di air terjun ini juga nggak kalah sejuk, diapit oleh hutan tropis yang memanjakan mata. Perairan di air terjun ini masih sangat alami fams. Sayang, pengunjung yang datang nggak disarankan untuk mandi karena alasan keselamatan. Soalnya rawan longsor fams. Jangan sedih, menikmati indahnya air terjun di pinggir kolam udah bikin happy kok. Hihihi. Buat kalian yang penasaran, lokasi air terjun ini berada di Desa Girimulyo, Kabupaten Ngawi, fams. Selamat berlibur, fams. Ragam referensi kuliner di Ngawi menarik ya, fams. Kalian harus bangga dengan warisan budaya Nusantara. Saksikan Ragam Indonesia esok hari ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.